Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami sampaikan model pembelajaran yang kita anggap terbaik dalam implementasi kurikulum Merdeka ya. Model-model pembelajaran ini dapat dijadikan acuan di dalam perencanaan pembelajaran yang disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru sebelum melakukan proses pembelajaran. Langsung saja pengertian dari model pembelajaran ya. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual atau bingkai yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Adapun ruang lingkup dari model pembelajaran yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, yang kedua adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini dapat diuraikan lebih teknis lagi menjadi metode pembelajaran ya. Jadi panah ini semakin ke bawah semakin bersifat teknis ya. Kemudian dapat dijabarkan menjadi teknik pembelajaran yang kesemuanya ini nanti akan menjadi sebuah taktik pembelajaran atau gaya guru di dalam melakukan proses pembelajaran. Adapun syarat dari model pembelajaran yang pertama memiliki sintak atau fase dalam pembelajaran, kemudian memiliki social system, yang ketiga memiliki principle of reaction, yang keempat memiliki support system, dan yang kelima memiliki instructional neuron effects. Istilah-istilah ini dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sintak ya. Sintak yaitu langkah-langkah operasional guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua social system yaitu suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Yang ketiga principle of reaction menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan dan merespon siswa. Yang keempat support system, skala sarana, bahan, alat atau lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran. Yang kelima adalah instructional and neuron effects yang merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang ditetapkan dan hasil belajar di luar yang ditetapkan ya. Berikut kita uraikan 4 model pembelajaran yang relevan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka ini ya. Kita anggap 4 model pembelajaran ini cocok untuk diterapkan karena dapat mencapai kompetensi siswa dalam kecakapan abad 21 yang kita kenal dengan 4C. Baik itu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity and innovation. Yang pertama adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang kedua project based learning atau PJBL. Yang ketiga discovery learning atau DL, dan yang keempat adalah inquiry learning atau IL. Sebenarnya 4 model pembelajaran ini di penerapan kurikulum 2013 sudah sangat familiar. Namun kita anggap keempat model pembelajaran ini juga sangat cocok di dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Berikut akan kita jabarkan satu persatu secara ringkas dari keempat model pembelajaran ini. Yang pertama adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL ya. Model pembelajaran problem based learning ini adalah model pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik ya. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan, yang pertama tahap 1 adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Dan tahap yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun yang lebih teknis dapat kita uraikan dalam sintaks sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi atau merumuskan masalah, kemudian menyusun rancangan atau desain penyelesaian masalah, kemudian mengumpulkan berbagai informasi, selanjutnya menyelesaikan masalah, langkah berikutnya adalah mengolah informasi. Ini adalah contoh masalah dalam model pembelajaran problem based learning. Ini ada gambar sebuah sungai atau kali di mana di situ ada perumahan masyarakat yang terlihat kumuh ya. Ini contoh masalah dalam model problem based learning. Langkah-langkah yang dilakukan guru, terutama nanti di dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih detail, dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah ya. Tahap ini untuk memfokuskan peserta didik mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran merupakan salah satu kegiatan di mana peserta didik menyampaikan berbagai pertanyaan terhadap masalah yang dikaji dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok ya. Peserta didik mengumpulkan informasi atau melakukan percobaan untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber ya. Yang kelima adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta didik mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi. Adapun penilaian itu nanti lebih ditekankan pada penilaian pemecahan masalah dalam bentuk penilaian kinerja ya. Ini adalah model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya yang kedua adalah model pembelajaran project based learning atau PJBL ya. Pembelajaran pada model pembelajaran project based learning ini adalah memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi, membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif atau bekerja sama antar peserta didik. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam PJBL ini adalah yang pertama, menentukan proyek. Yang kedua, merancang atau mendesain penyelesaian proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, penyelesaian dengan fasilitasi dan monitoring guru. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah melakukan evaluasi proses dan hasil proyek. Adapun secara teknik dalam sintak PJBL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Selanjutnya, mendesain perencanaan proyek. Dilanjutkan dengan menyusun jadwal. Kemudian memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Selanjutnya menguji hasil, dan yang terakhir adalah mengevaluasi.
yang kesemuanya itu secara lebih rinci nanti akan kita uraikan lebih lanjut. Ini adalah contoh kegiatan project based learning ya. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan guru yang lebih rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sebagai langkah awal agar siswa mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada, disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui eksperimen atau percobaan. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Adanya penjadwalan ini sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan ya. Kemudian yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Guru melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek ya. Siswa mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian yang kelima, menguji hasil. Fakta dan data percobaan atau penelitian yang sudah diperoleh dihubungkan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Kemudian yang keenam, mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan sebagai acuan perbaikan untuk tugas proyek pada mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran yang lain. Untuk penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek atau PJBL ini ada beberapa yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah penilaian kemampuan pengelolaan, kemudian relevansi dan keaslian ya. Kita masuk ke model pembelajaran yang ketiga, yakni discovery learning. Strategi atau model pembelajaran discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan berbagai konsep dan prinsip ya. Adapun sintak dalam discovery learning, yang pertama menciptakan stimulus atau rangsangan. Kemudian yang kedua, menyiapkan pertanyaan masalah atau problem statement. Yang ketiga adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber tentunya ya. Yang keempat, mengolah data atau data processing. Yang kelima, memverifikasi data. Dan yang keenam, menyimpulkan atau generalization. Ini adalah sintak di dalam discovery learning. Ini adalah contoh kegiatan pengamatan discovery learning yang dilakukan oleh para siswa. Langkah-langkah yang dilakukan guru secara lebih rinci dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, guru memberi stimulus atau stimulation. Guru memberikan stimulus atau rangsangan berupa masalah untuk diamati dan disimak siswa melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi masalah atau problem statement. Siswa menemukan permasalahan, mencari informasi terkait permasalahan dan merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data atau data collection. Siswa berproses mencari dan mengumpulkan data informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi, mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, terutama jika suatu alternatif mengalami kegagalan. Yang keempat, mengolah data atau data processing. Siswa mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya
untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata ya. Ini melatih keterampilan siswa untuk berpikir logis dan aplikatif. Yang kelima, memverifikasi atau verification. Siswa mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media serta mengasosiasikannya sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian yang keenam adalah proses menyimpulkan atau generalization. Siswa digiring untuk menggeneralisasikan hasil berupa kesimpulan pada suatu kejadian atau permasalahan yang sedang dikaji. Adapun dalam penilaian yang perlu ditekankan ini adalah penilaian ini bisa dalam bentuk tes maupun non-tes. Penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, proses sikap, atau penilaian hasil kerja dari peserta didik ya. Lanjut pada model pembelajaran keempat adalah inquiry learning atau IL. Model ini bertujuan memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban atau menyelesaikan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis ya. Ini contoh dari model pembelajaran inquiry learning. Adapun fase atau langkah-langkah pembelajaran atau sintaks sebagai berikut. Yang pertama, penyajian fenomena. Yang kedua, melakukan observasi. Kemudian yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, mengajukan hipotesis atau jawaban sementara yang dianggap benar. Yang kelima, mengumpulkan data. Dan yang keenam, menganalisis data. Diakhiri dengan kegiatan yang ketujuh, yaitu menyimpulkan ya. Adapun langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh guru dalam penerapan model pembelajaran inquiry sebagai berikut. Dalam langkah 1 dan 2, yaitu guru menyajikan fenomena. Kemudian siswa mengamati berbagai fenomena alam yang akan memberikan pengalaman belajar kepada siswa bagaimana mengamati berbagai fakta atau sebuah fenomena ya. Yang kedua, langkah yang ketiga maksud saya mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi untuk melatih siswa mengeksplorasi fenomena melalui berbagai sumber informasi. Langkah yang keempat, mengajukan dugaan atau hipotesis atau kemungkinan jawaban yang dapat melatih siswa dalam mengasosiasi atau melakukan penalaran terhadap kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang diajukan ya. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan. Kemudian mencermati hal apa yang terjadi atau prediksi apa yang didapat ya. Langkah selanjutnya menganalisis dugaan yang paling tepat sebagai dasar untuk merumuskan suatu kesimpulan. Langkah yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis sehingga siswa dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Untuk penilaian yang berbasis inquiry ini ditekankan pada penilaian kinerja ilmiahnya. Ini adalah uraian ringkas 4 model pembelajaran yang sangat cocok untuk diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya bagaimana strategi memilih model pembelajaran? Tentu kita harus mencermati karakteristik dari pengetahuan maupun keterampilan yang ada pada tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Yang pertama, karakteristik pengetahuan. Apabila karakteristik pengetahuan bersifat faktual dan konseptual, maka pemilihan model pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran discovery learning atau inquiry learning.
Apabila karakteristik pengetahuan yang dimuat dalam tujuan pembelajaran bersifat prosedural dan metakognitif, maka pemilihan model pembelajaran yang tepat adalah menggunakan project based learning atau problem based learning. Yang kedua adalah karakteristik keterampilan. Apabila karakteristik keterampilan bersifat abstrak, maka model pembelajaran yang tepat adalah discovery learning, inquiry learning, atau problem based learning. Apabila karakteristik keterampilan bersifat konkret, maka model pembelajaran yang tepat digunakan adalah project based learning. Selanjutnya ada rangkuman dari pemilihan model pembelajaran. Konten dimuat di tujuan apabila pengetahuan bersifat faktual dan keterampilan bersifat abstrak, maka model pembelajaran yang digunakan adalah inquiry atau discovery learning. Apabila pengetahuan bersifat faktual dan keterampilan bersifat konkret, model pembelajarannya inquiry atau discovery learning. Apabila pengetahuan bersifat konseptual dan keterampilan bersifat abstrak, maka model pembelajaran yang tepat digunakan adalah inquiry dan discovery learning. Selanjutnya, apabila pengetahuan bersifat konseptual dan keterampilan bersifat konkret, maka pilihan model pembelajaran yang tepat juga inquiry dan discovery learning. Sedangkan apabila konten yang dimuat di tujuan pembelajaran pengetahuan bersifat prosedural metakognitif dan keterampilan bersifat abstrak, maka model pembelajaran yang tepat adalah memakai problem based learning. Sedangkan apabila pengetahuan bersifat prosedural metakognitif dan keterampilan bersifat konkret, maka pilihan yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran adalah model pembelajaran project based learning ya. Demikian uraian tentang 4 model pembelajaran yang tepat digunakan terutama dalam kurikulum Merdeka. Semoga membawa manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.